Oke, ini bagian yang ketiga dari pembahasan soal simulasi OSNK Fisika SMA tahun 2023 ya. Playlist pembahasan soal simulasi ini nanti saya sertakan di deskripsi ya, biar teman-teman bisa mengakses video-video sebelumnya. Oke, kita akan melihat untuk soal yang akan kita bahas di bagian ketiga ini adalah soal yang berkaitan dengan vektor dan juga berkaitan dengan torsi ya. Jadi soalnya agak banyak faktor-faktor yang harus teman-teman pelajari ya. Coba kita baca dulu soalnya. Diketahui suatu vektor posisi R sama dengan I plus 2J plus 4K bersatuan meter dan suatu gaya konstan F. Di sini I, J, dan K berturut-turut adalah vektor satuan pada sumbu X, Y, dan Z. Vektor torka, torka itu torsi ya, yang dilakukan oleh gaya F terhadap lengan R adalah T. Sedemikian sehingga perkalian silang atau cross product R cross T itu sama dengan N plus 8I ditambah N minus 6J minus 14K bersatuan Newton meter kuadrat. Dengan N suatu konstanta ya. Kemudian besar usaha yang dilakukan oleh F sepanjang lintasan vektor R adalah 14 Joule. W sama dengan 14 Joule ya. Kemudian jika gaya F tersebut dikenakan pada benda bermasa 3 kg, M-nya 3 kg, maka besar percepatan benda sama dengan titik-titik meter per second kuadrat. Oke ya, kita akan mulai menuliskan dulu data-data yang diketahui di soal. Jadi di sini yang pertama kita punya vektor posisi R yang nilainya adalah I plus 2J plus 4K. Jadi kita tuliskan dulu R itu sama dengan I plus 2J kemudian plus 4K. Nah, untuk pengerjaan soal ini nanti untuk menyingkat penulisan nanti vektor satuan vektor posisi kita tulis dalam vektor kolom ya. Jadi bentuk I plus 2J plus 4K itu bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. I itu berarti kan 1I, kemudian 2J itu berarti 2 di sini, dan 4K itu 4. Jadi notasi vektor kolom seperti ini, 1, 2, 4 itu sama dengan I plus 2J plus 4K ya. Jadi seperti itu. Kita akan menggunakan vektor kolom ya supaya lebih cepat menulisnya ya. Oke, kemudian di sini diketahui bahwa perkalian silang antara R vektor posisi dengan torka itu sama dengan N plus 8I plus N min 6C min 14K. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini ya. Kalau kita kalikan R, kita crosskan dengan torkanya itu di situ ditulis pakai huruf T ya. R cross T itu sama dengan kita tulis dalam bentuk vektor kolom N plus 8I, jadi ini N plus 8, kemudian N min 6J berarti yang di komponen J adalah N min 6. Komponen Y ya maksudnya, kemudian yang komponen Z-nya adalah minus 14. Nah, kita punya data yang kedua ini ya, jadi vektor produk atau cross product antara R dan torka. Kemudian di sini kita diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya F sepanjang lintasan vektor R adalah W. Jadi kita tahu W-nya itu sama dengan 14 Joule ya. Kita tulis 14 saja tanpa satuan karena semuanya sudah dalam SI. Nah, pertanyaannya, kalau gaya F yang menghasilkan torsi atau torka T ini bekerja pada benda bermasa 3 kg itu nanti akan menimbulkan percepatan yang nilainya berapa? Jadi tujuan kita adalah mencari dulu gaya F-nya ini kan berapa kan? Nah, kita akan mencari berapakah gaya F yang bekerja pada sistem ini gitu. Oke, dari mana kita mulai? Kita bisa mulai dari data yang kedua ini, yaitu perkalian vektor atau cross product antara R dan torka ya. Jadi kita perlu ingat bahwa torka atau tau atau T di sini ya, itu kan sama dengan R cross F ya. Definisi torka itu R cross F. Jangan dibalik karena cross product itu tidak komutatif. Artinya R cross F itu tidak sama dengan F cross R. Jadi definisinya adalah R cross F. Berarti kalau kita punya R kemudian cross torka itu kan akan sama dengan R cross F ya, karena torkanya sendiri adalah R cross F. Nah, di sini kita punya bentuk ya, bentuk seperti ini, perkalian seperti ini kita sebut sebagai triple product. Ada sifat yang harus teman-teman tahu ya. Kalau kita punya bentuk triple product seperti ini ya, kita punya A misalkan, kemudian cross B cross C, itu nanti ini akan ekuivalen atau sama dengan BAC CAB ya, backup gitu ya. Jadi B kemudian A dot C. Nah, di sini kita tidak akan buktikan dari mana persamaan ini kita akan pakai ya. Kalau kita buktikan nanti terlalu lama waktunya. Jadi B dikalikan A dot C, kemudian minus C dikalikan A dot B. A dot B. Jadi bentuknya bisa kita buat seperti ini. B
A dot C minus C A dot B. Nah, di sini kita bisa asumsikan R yang depan ini adalah A, R yang dalam kurung ini adalah B, kemudian F-nya adalah C. Berarti bentuk R cross T itu bisa kita tulis menjadi B, B-nya adalah R, kemudian dikali dengan A dot C, A-nya adalah R, kemudian dot F, kemudian minus C, C-nya adalah F, dikalikan dengan A dot B, A-nya adalah R, B-nya adalah R. Nah, jadi seperti ini ya. Kita bisa menggantikan triple vector product ya, triple product untuk vektor ini dengan bentuk yang tidak mengandung cross lagi, tetapi di sini sudah menggunakan dot ya, karena dot product itu lebih simpel dalam pengerjaannya ya. Oke, berikutnya apalagi yang bisa kita ambil? Kita bisa lihat bentuk ini ya, teman-teman harus pahami bentuk yang R cross F, R dot F ini. Ada R dot F. Nah, usaha W itu kan definisinya sama dengan W itu, kalau kita lihat definisinya kan sama dengan perkalian titik antara gaya dengan perpindahannya, atau di sini berarti dengan vektor posisinya karena dia bekerja di sepanjang vektor R itu. Jadi W itu sama dengan F dot R. Nah, perkalian titik ini sifatnya komutatif, artinya dibolak-balik itu sama aja. F dot R itu sama dengan R dot F, maka sama aja. Oh, berarti nilai dari R dot F di sini bisa kita gantikan dengan nilai W yang ada di data soal, yaitu 14. Berarti kita bisa tuliskan berikutnya adalah ini R dikalikan dengan R dot F-nya sama dengan W, yaitu 14, kemudian ditambah, dikurangi F dikalikan R dot R ya. R dot R-nya kita tulis saja di sini. R-nya adalah 124, 124, kemudian dot 124 lagi, karena didotkan dengan dirinya sendiri ya, R dot R seperti ini. Nah, untuk dot product seperti ini tentunya sudah pada belajar kan? Nah, kalau belum belajar dot product, silahkan akses video yang berkaitan dengan vektor ya di playlist, silahkan dicari review materi OSN, itu ada vektor bagaimana cara membuat atau cara mengoperasikan dot product. Di sana sudah saya jelaskan ya. Oke, sekarang kita fokus mengerjakan yang bagian dot product ini dulu ya, kita sederhanakan. Kalau dot product itu kita cukup kalikan yang satu jenis. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Berarti ini hasilnya adalah 1 kali 1 itu 1, ditambah dengan 2 kali 2 itu 4, ditambah dengan 4 kali 4 itu 16. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 4 ditambah 16 sama dengan 21 ya. Jadi dot product itu menghasilkan suatu skalar. Karena dia nama lainnya adalah skalar product. Berarti nilai 124 nilainya 21. Berarti kita bisa ganti lagi menjadi sama dengan ini. 14-nya saya taruh di depan. 14 kali R. Kemudian minus 21 kali F ya. Nah, jadi kita dapat ekspresinya seperti ini. Lalu kita gantikan nilainya. R cross T-nya itu di soal diketahui bahwa, oke, kita tulis dulu sini ya. R cross T. Nilai dari R cross T itu adalah N plus 8. Kita tulis ini N plus 8, kemudian N minus 6, kemudian minus 14. Ini akan sama dengan 14 dikali R. 14 dikali R-nya adalah 124 ya. 124, kemudian minus 21 dikali vektor F. Kita belum tahu nih vektor F-nya berapa nilainya. Kita tuliskan dulu dalam notasi vektor seperti ini. Oke, berikutnya kita bisa operasikan ini. Jadinya sama dengan N plus 8, kemudian di sini N minus 6, kemudian minus 14. Sama dengan, kita kalikan aja di sini. Ya, karena ini perkalian dengan skalar ya. Jadi 14, kemudian 28. 14 kali 1 14, 14 kali 2 28, 14 kali 4 berarti 56 ya. 56 kemudian dikurang 21 F. Nah, seperti ini ya. Maka kita bisa dapatkan ekspresi untuk vektor dari gaya ini. Kita tukar posisi ya. Jadi yang di sini 21 F itu sama dengan, nah kita kurangkan yang ini 14, kemudian 28, kemudian 56 dikurang dengan N plus 8, kemudian N minus 6, kemudian negatif 14 atau minus 14 ya. Bagian yang kanan kita langsung kerjakan, di sebelah kanannya di sini kita kerjakan, ini akan sama dengan 14 dikurang N minus 8, berarti 14 dikurang N dikurang 8. 14 kurang 8 itu 6 ya. Jadi ini 6 minus N, ya ini 14 dikurang N minus 8, jadinya 6 minus N, 28 dikurang N minus 6. Jadinya 28, yang 6 jadi plus ya. Karena negatif kena negatif.
34 minus N kan. Kemudian 56 dikurang negatif 14 jadinya 70. Nah, maka yang ruas kanan ini bentuknya 6 minus N, 34 minus N, dan 70. Berarti vektor F-nya bisa kita tulis, F-nya itu sama dengan, kita bagi semua dengan 21, karena 21 itu skalar ya. Jadi 1/21 dikalikan dengan 6 minus N, 34 minus N, dan 70. Nah, kalau mau 21-nya masuk ke dalam vektor itu juga boleh ya. 6 min N per 21, 34 min N per 21, 70 per 21 itu juga boleh. Oke, kita dapatkan ekspresi untuk vektor gayanya. Nah, jadi ini adalah ekspresinya ya. Kemudian ada satu masalah di sini, ternyata N-nya itu belum diketahui kan. N-nya berapa kan belum tahu, artinya kita belum dapat secara eksplisit nilai dari F. Nah, kita bisa cari lewat definisi usaha tadi di sini. Ya kan? Jadi kita punya definisi bahwa nilai dari W itu kan sama dengan R.F ya, atau F.R itu sama aja ya, karena dia dot product. Oke, oh maaf, W itu besaran skalar ya. Nah, seperti ini ya. Jadi hasil dari dot product adalah skalar. Nah, W-nya kan 14. Kemudian nilai F-nya tadi kan 124, nilai R-nya kan 124 ya. I plus 2J plus 4K. Kemudian dot dengan vektor F-nya tadi itu sudah kita temukan, yaitu 6 minus N, kemudian 34 minus N, dan 70. Nah, 21-nya kita tulis di belakang ya, 1/21. Oke, jadi kita tinggal operasikan ini. Yang bagian vektor kita dotkan dulu atau kita kalikan secara skalar dulu ya. Nah, ini kita kalikan dulu dengan cara yang sama, kita dapatkan 14 sama dengan 1/21-nya kita tulis di depan, dikalikan hasil dari perkalian dot produknya adalah 6 minus N, kemudian ditambah 6 minus N kali 1 ditambah 2 kali 34 minus N, jadinya 68 minus 2N, kemudian 4 kali 70 plus 280. Nah, kita dapat seperti ini ya. Berarti kita dapat 21-nya kita kalikan dengan 14 ya. 21 kali 14 itu hasilnya berarti 294 ya. Jadi 294 sama dengan, ini dapatnya dari sini, 21 kali 14 ya. Kemudian yang di dalam kurung ini kita kerjakan ya. Jadi minus N minus 2N, jadi ada minus 30N, minus 3N, 6 ditambah 68 berarti 74 ditambah 280 berarti 294 ya. Jadi plus 6 ditambah 68 itu berarti kan 74. 74 ditambah 280 berarti dapatnya 354 ya, 354. Nah, akhirnya kita bisa dapat nilai N-nya kan. Jadi pindah ruas lagi, 3N sama dengan 354 dikurangi 294. 354 dikurang 294. Artinya kita punya 3N itu sama dengan, ini berarti 60 ya, 60, dan kita dapat N-nya sama dengan 20. Nah, akhirnya kita peroleh nilai N. Artinya kalau N-nya ketemu, kita masukkan ke dalam F, kita dapat nilai F-nya. Berarti F secara eksplisit tanpa N itu kita bisa tuliskan sama dengan 1/21 dikalikan 6 dikurang N. 6 dikurang 20 itu minus 14. 34 dikurang N. 34 dikurang 20 itu berarti 14. Dan 70 tanpa N ya kita tulis saja 70 di sini. Oke, kita bisa sederhanakan ya. 21-nya kita masukkan ke dalam masing-masing komponen, jadinya minus 14/21. Kemudian 14/21, 70/21. Atau kita sederhanakan jadinya dibagi 7 semua ya. 7 dapat minus 2/3. Dibagi 7 berarti 2/3. Dibagi 7 berarti 10/3 ya. Nah, kita dapat F-nya bentuknya seperti ini. Atau bentuk ini boleh kita tuliskan kayak gini ya. F itu sama dengan minus 2/3 I plus 2/3 J, kemudian plus 10/3 K. Ini juga boleh. Tapi kita akan pakai yang vektor kolom ya. Nah, setelah kita menemukan nilai F-nya, maka percepatannya bisa kita cari dengan menggunakan hukum 2 Newton biasa ya. Jadi kita bisa dapatkan dengan persamaan. Kita pindah di sebelah kiri di sini. F itu kan sama dengan M kali A kan. M kali A. Berarti A itu sama dengan F dibagi dengan M. F dibagi M. Maka ini akan sama dengan F-nya kita tulis dalam bentuk vektor kolom aja. Kemudian M-nya tadi
soal disebutkan berapa M-nya tadi adalah M-nya 3 kg ya di sini ya. M-nya 3 kg berarti kita tulis seperti ini. 3-nya di bawah jadi 1/3 dikalikan F-nya adalah minus 2/3, 2/3, kemudian 10/3. Atau kita bisa tuliskan ini sama dengan masukkan angka sepertiganya ke dalam komponen masing-masing IJK-nya berarti minus 2/9, kemudian 2/9, dan yang terakhir 10/9 ya. Oke, nah kita dapatkan vektor A-nya, ini masih vektor A ya. Jadi vektor A-nya bisa kita tuliskan sama dengan minus 2/9I, kemudian ditambah 2/9C, ditambah 10/9K. Nah, yang ditanyakan di soal bukan vektornya, tapi besar dari vektor A ini. Berarti kita tinggal mencari besarnya. A sama dengan akar kuadrat ya. Kalau punya bentuk vektor seperti ini, nyari magnitude-nya atau nyari besarnya adalah dikuadratkan masing-masing komponennya. Berarti minus 2/9 kuadrat ditambah dengan 2/9 kuadrat, kemudian ditambah dengan 10/9 kuadrat. Nah, kita akan dapatkan akar dari 4/81. Lihat bawahnya sama-sama 9, kita jadikan 1 aja berarti ya. Jadi dikuadratkan dapatnya semuanya 81. Ini 4 ditambah 2 kuadrat juga 4 ditambah 10 kuadrat 100. Ini akan sama dengan 4 tambah 4 8, jadi akar 108 dibagi dengan akar 81 itu kan 9. Nah, tinggal kita cari besarnya pakai kalkulator nih. Nilai dari besar percepatannya. Oke, setelah kita hitung kita akan dapatkan hasilnya 1,1547 ya, 1,1547 meter per second kuadrat. Tinggal masukkan satu desimal ya, di belakang koma itu satu angka. Oke, kemarin kalau di belakangnya 5, nanti coba cek lagi ya, ini naik atau malah tetap ya. Kalau tidak salah itu kalau di belakangnya ini angka 5, maka dia akan naik ya, jadi 1,2 meter per second kuadrat. Tapi untuk bagian ini silahkan teman-teman cek lagi di sosialisasi kemarin, kalau angkanya 5 depannya naik atau turun atau tetap maksudnya. Nah, kita dapat nilainya 1,2 meter per second kuadrat. Kita tinggal isikan di sini. Jadi isikannya adalah 1,2 ya pakai koma. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan soal atau bagian yang ketiga ini. Jadi kaitannya dengan vektor dan operasi vektor sebenarnya ini. Oke, demikian untuk pembahasan soal pada bagian yang ketiga ini. Dan ini merupakan salah satu ide saja ya. Kalau ada teman-teman yang mempunyai ide yang lain mungkin bisa lebih cepat. Nah, itu bisa di-share ke teman-temannya, nanti tuliskan saja di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan dalam analisa soal ini, teman-teman juga bisa koreksi di kolom komentar. Oke ya, kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman yang berkaitan dengan OSN fisika secara khusus maupun fisika secara umum ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.